Baik, kita masuk pada materi ke-20, yaitu pengenalan dan praktikum REST API. API atau Application Programming Interface yaitu sebuah software yang memungkinkan para developer untuk mengintegrasikan dan mengizinkan dua aplikasi yang berbeda secara bersamaan untuk saling terhubung satu sama lain dan bertukar data. Penggunaan API bertujuan untuk saling berbagi antar data aplikasi yang berbeda, mempercepat proses pengembangan aplikasi dengan cara menyediakan sebuah function yang terpisah. Cara kerja API yaitu API secara eksplisit memanfaatkan metodologi HTTP yang ditentukan oleh protokol RFC 2616. Permintaan ke API bisa menggunakan metode GET untuk mengambil sumber daya, PUT untuk mengubah status atau memperbarui sumber daya yang dapat berubah objek, file, atau blok, POST untuk membuat sumber daya itu, dan delete untuk menghapusnya. REST API adalah salah satu bentuk gaya arsitektural perangkat lunak yang di dalamnya mendefinisikan beberapa aturan untuk membuat web service. REST API berisi aturan atau batasan yang dapat membatasi programmer untuk mengakses atau melakukan tindakan-tindakan tertentu pada sebuah database. Jadi REST API adalah sebuah batasan arsitektur, bukan suatu protokol atau standar. Komponen dalam REST API itu ada ada URL design, ada HTTP verbs, HTTP response code, dan format response. URL design itu merupakan API yang diakses menggunakan protokol HTTP, penamaan dan struktur URL yang konsisten akan menghasilkan API yang baik dan mudah untuk dimengerti developer. URL API biasa disebut endpoint dalam pemanggilannya. Ini dapat kita lihat ya, HTTPS itu adalah protokolnya, subdomain name itu adalah www, ini domain name ya, exemplar, kemudian top level domainnya adalah .com, directory-nya info, kemudian aboutus.html adalah file atau halamannya. Ini dibagi menjadi dua bagian secara besar ya, ada hostnames, protokol, dan path. Komponen dalam REST API, yang pertama ada HTTP verbs. Jadi setiap request yang dilakukan terdapat metode yang dipakai agar server mengerti apa yang sedang di request client. Setiap request yang dilakukan dapat yang dipakai agar server mengerti apa yang sedang di request client. GET adalah metode HTTP request yang paling mudah. Metode ini digunakan untuk membaca atau mendapatkan data dari sumber. POST adalah metode HTTP request yang digunakan untuk membuat data baru dengan menyisipkan data dalam body saat request dilakukan. PUT adalah metode HTTP request yang biasanya digunakan untuk melakukan update data resource. Delete adalah metode HTTP request yang digunakan untuk menghapus suatu data pada resource. HTTP response code adalah kode standarisasi dalam menginformasi hasil request pada klien. Secara umum terdapat ada 3 kelompok yang biasa kita jumpai pada RESTful API. Itu ada X adalah response code yang menampilkan bahwa request berhasil, kemudian ada .xx adalah response code yang menampilkan bahwa request mengalami kesalahan pada sisi klien, kemudian 5xx adalah response code yang menampilkan bahwa request mengalami kesalahan pada sisi server. Jadi ini ya, ada ilustrasi dari status code dari HTTP dapat dilihat. Kemudian format response dari REST API adalah setiap request yang dilakukan klien akan menerima data response dari server. Response tersebut biasanya berupa data XML atau Extensible Markup Language ataupun JSON, JavaScript Object Notation. Setelah mendapatkan data respons tersebut, barulah klien bisa menggunakan dengan cara memparsing data tersebut dan diolah sesuai kebutuhan. Cara kerja REST API. API secara eksplisit memanfaatkan metodologi HTTP yang ditentukan oleh protokol RFC 2616. Permintaan GET API bisa menggunakan GET untuk mengambil sumber daya, PUT untuk mengubah status atau memperbarui sumber daya yang dapat berupa objek, file, atau blok untuk membuat sumber daya itu, dan delete untuk menghapusnya. Nah, di sini kita ada praktik REST API yang menggunakan web browser bernama ThinkSpeak. ThinkSpeak merupakan platform open source IoT dan API untuk menyimpan dan mengambil data dari berbagai perangkat menggunakan protokol HTTP melalui internet.
ThinkSpace didukung perangkat lunak komputasi numerik yaitu MATLAB, menyediakan visualisasi data secara real-time, dan dengan dukungan MATLAB memungkinkan untuk menambahkan data untuk keperluan analisis data dan pemrosesan. Nah, ini merupakan nama dari ThinkSpace ya. Tampilannya untuk awalnya seperti ini, dimana kita diminta untuk memasukkan email. Ketika kita belum mempunyai email, maka kita harus login terlebih dahulu. Nah, ini langkah-langkah untuk mulai ThinkSpace ya. Masuk websitenya terlebih dahulu, get started for free, klik create one untuk membuat akun baru. Kemudian kita memasukkan data email kita, klik continue, mengisi nama kita. Kemudian kita konfirmasi akun yang sudah dibuat di email. Setelah kita mempunyai akun, maka tampilannya seperti ini. Kita dapat membuat channels, yang mana channelsnya nanti kita diminta untuk memberikan nama dari channel tersebut, ada deskripsinya juga. Nah, jadi ThinkSpace ini bisa kita kolaborasikan dengan Walkly ya. Jadi dimana rangkaian yang kita buat di Walkly nanti datanya bisa ditampilkan di ThinkSpace. Oke, kita bisa langsung coba. Nah, di sini saya sebelumnya sudah punya akun juga dan saya sudah membuat channel ya. Nanti kalau memang sudah membuat suatu channel, maka nanti tampilannya seperti ini. Nah, kalau ingin membuat channel baru, tinggal klik new channel. Kita bisa mengisikan nama dan juga deskripsi seperti langkah-langkah sebelumnya. Karena saya sudah membuat, maka saya tinggal klik di sini. Nah, tampilannya ada di sini, ada menu private view, ada public view, channel setting, sharing, dan juga API case yang mana nanti akan digunakan untuk dimasukkan pada program ya, data import dan ekspor. Nanti selanjutnya buatlah rangkaian seperti gambar pin SDA pada DHT12 dihubungkan dengan D15 pada ESP32. Oke, kita berarti langsung masuk ke Walkly-nya saja. Nah, di sini saya sudah masuk di Walkly dengan new project menggunakan ESP32. Komponen yang kita butuhkan yaitu DHT22. Ini dia, menghubungkan kaki VCC ke 3 volt, ground ke pin grounding di sensor, dan DHT SDA ke D15 pada ESP. Setelah itu mari kita masukkan program yang sudah dibuat sebelumnya. Kita klik copy, kemudian kita paste. Ini adalah program yang sudah saya tulis sebelumnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita harus memasukkan API case ya. API case ini kita masukkan di request string, tepatnya di sini. Nah, request string itu kita dapatkan dari menu API case. Nah, ini dia. Di sini ada APK-nya ada dua ya, ada write APK dan read APK. Untuk fungsinya bisa kita baca di sini. Nah, ini dia. Write APK digunakan untuk mengirimkan data ke server ThinkSpace, sedangkan read APK digunakan untuk mengambil data pada server ThinkSpace. Nah, karena kita di sini kita bakal menggunakan yang read APK karena kita ingin menampilkan data dari sensor DHT22 ini di ThinkSpace ya. Di sini juga ada penjelasannya. Use this key to write data to a channel, and use this key to allow other people to view your private channel feeds and charts. Oke, kita gunakan read. Kita masuk di request. Oke, masuk pada langkah selanjutnya. Jangan lupa menemukan library dan mengklik run. Kita perlu menambahkan library SP DHT22. Nah, ini dia. Kita run. Masih menunggu. Ada salah ternyata. Ini kurang titik koma. Kita run kembali, kita coba.
Ya, ini udah berhasil di run ya. Maka nanti ketika sudah berhasil di run, simulasi dari Woku ini, yaitu sensornya kita bisa atur temperatur dan humidity-nya, dapat ditampilkan nanti di ThingSpeak, yaitu di menu private view. Nah, bisa kita lihat di sini ya, grafik dari suhunya ditampilkan di ThingSpeak seperti itu. Nah, di sini ada penjelasan API response. Kita dapat melihat data yang dikirim lengkap dengan status API response yang diberikan server. Perintah get/update key merupakan perintah untuk mengirimkan data berdasarkan APK, dan data disimpan pada field 1 dengan nilai 17.20. Respons yang diberikan oleh server yaitu HTTPI/1.1 200 oke merupakan notifikasi bahwa pengiriman sukses. Kode 200 dengan menggunakan protokol HTTP. Notifikasi lengkap dengan waktu pengiriman data request ID. Nah, ini di sini ada challenge ya. Tadi kan fieldnya cuma satu ya untuk suhu. Nah, kita bisa challenge-nya adalah untuk menambahkan kelembapan pada field kedua. Oke, itu dia materi ke-20. Terima kasih dan sampai jumpa.